Terkait pemilihan, memang anjuran pemerintah tidak boleh adanya money politik. Akan tetapi dalam hal semua pemilihan, artinya kadang-kadang sebagian kecil masyarakat menanyakan, mana sih katanya kan yang namanya uang zebra itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geraha Kreatif dimanapun berada. Kali ini Geraha Kreatif kedatangan tamu kembali dari calon kepala desa kontestasi Jawilan 1. Kali ini kita sudah kedatangan yaitu Bapak Sukarya SAP, salah satu dari calon kepala desa Jawilan. Selamat datang Pak Sukar. Selamat datang. Bagaimana kabar Pak Sukar? Baik. Ada yang bisa disampaikan untuk pengenalan awal kepada pemirsa sahabat Geraha Kreatif? Silahkan Pak Sukar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Geraha Kreatif beserta karyawannya. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas undangannya yang pada hari ini saya bisa menyempatkan undangan dari Geraha Kreatif, dan mudah-mudahan dengan undangan ini saya bisa silaturahmi terutama dengan Geraha Kreatif dari sekarang dan ke depan. Tentunya kedatangan saya tidak lain terutama yang pertama yaitu silaturahmi, yang kedua ya memang ada undangan dari Geraha Kreatif untuk sepatah dua patah kata barangkali wawancara dengan Geraha Kreatif. Ya. Itu barangkali saya atas nama calon kepala desa Jawilan dari nomor urut 1 Bapak Sukarya. Terima kasih. Itulah awal obrolan dari Pak Sukar atau omongan dari Pak Sukarya selaku calon kepala desa nomor urut 1 Pak ya? Nomor urut 1. Nomor urut 1. Ya Pak Sukar, ini kita himpun beberapa pertanyaan yang datang dari masyarakat, mungkin dari media sosial kami Geraha Kreatif. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Pak Sukar. Mudah-mudahan berkenan untuk menjawabnya, dan mudah-mudahan ini akan mengedukasi seluruh para pemilih, terutama yang mendapatkan nomor pilihan ya, apa namanya, DPT ya, sudah masuk DPT ya. Apalagi banyak sekali sekarang mungkin pemilih-pemilih pemula. Nah, ini perlu kita edukasi juga. Baik Pak Sukar, pertanyaan yang pertama nih. Visi misi Bapak Pak Sukar nih, kalau terpilih menjadi kepala desa, apa kira-kira visi misinya? Silahkan. Baik, terima kasih. Saya atas nama calon kepala desa Jawilan yaitu nomor urut 1 Bapak Sukarya, terutama visi saya ke depan ketika saya terpilih jadi kepala desa, yang pertama visi saya yaitu bersama-sama untuk meningkatkan pembangunan desa di berbagai hal untuk kemajuan dan perubahan desa Jawilan ke arah yang lebih baik. Itu terutama visi saya. Adapun misi saya memang ada beberapa poin, terutama dalam rangka melaksanakan pembangunan dan juga ke depan Jawilan sesuai dengan visi saya. Mudah-mudahan yang pertama misi saya itu saya akan melanjutkan pemerataan pembangunan di berbagai hal, terutama baik fisik maupun non fisik sesuai dengan RPJMDes 6 tahun ke depan. Barangkali poin yang pertama itu misi saya ketika saya akan terpilih, mudah-mudahan saya akan melaksanakan misi saya, poin yang pertama. Adapun poin yang kedua yaitu untuk mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, adil, dan berwibawa dengan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Dalam hal ini, ketika ada permasalahan Jawilan, baik permasalahan yang dianggap fatal maupun tidak fatal, mudah-mudahan saya bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Itu barangkali misi saya. Apakah boleh semuanya nggak apa-apa, dibacakan dulu semuanya biar nanti kita enak ngobrol ke depannya Pak. Baik. Yang ketiga yaitu akan menerapkan terkait ketenaga kerjaan, bahwa Jawilan adalah merupakan
sebagian ataupun ada zona-zona industri. Salah satu contoh di kawasan CBA Raya ataupun di kawasan-kawasan yang lain yang sudah merupakan sebagian kecil barangkali ada industri-industri yang berdiri di Jawilan. Ini saya akan menerapkan terkait ketenaga kerjaan minimal sesuai dengan komitmen dengan perusahaan biasa minimal 70%, 30%. 70% minimal warga masyarakat Desa Jawilan, 30% itu tenaga ahli dari perusahaan. Itu barangkali terkait ketenaga kerjaan. Adapun yang lainnya yaitu misi saya juga akan meningkatkan kegiatan keagamaan. Keagamaan di sini terutama saya akan menghimbau terutama kepada seluruh RT RW, terutama kita akan menghidupkan kembali terkait keagamaan. Artinya bukan menghidupkan kembali, memang sudah hidup, agama kita sudah hidup, akan tetapi kita akan lebih meningkatkan, meramaikan, lebih ramai lagi, lebih ditingkatkan lagi kegiatannya, terutama di berbagai RT RW. Salah satu contoh yaitu dalam bentuk pengajian. Ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang mudah-mudahan akan ketika saya terpilih akan memberikan support kepada para ustadz, para kiai dan seluruh warga masyarakat Jawilan sehingga kegiatan keagamaan itu lebih meningkat dan lebih ramai terutama di wilayah Desa Jawilan khususnya. Yang selanjutnya juga misi saya keterkaitan dengan para pemuda. Dalam hal ini saya juga akan meningkatkan atau membangkitkan kembali semangat para pemuda melalui wadah Karang Taruna ataupun wadah kepemudaan yang ada di Desa Jawilan. Dengan adanya kegiatan kepemudaan, mudah-mudahan pemuda itu tidak terjerumus kepada pergaulan-pergaulan yang sifatnya negatif. Mudah-mudahan barangkali itu tentunya harapan saya. Ketika saya akan terpilih, mudah-mudahan saya akan kembali membangkitkan kembali semangat kepemudaan, baik itu dalam bidang olahraga, juga kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya positif. Tentunya bukan saja kegiatan di bidang olahraga saja, akan tetapi saya harapkan para pemuda ini meningkat kegiatannya, terutama ini saya jangan sampai pemuda ini apalagi sekarang ini kan generasi sebutnya generasi milenial. Ya, jadi kadang-kadang sekarang itu kalau memang banyak pemuda-pemuda kita yang dalam hal pergaulan itu artinya banyak yang kebablasan. Maka dari itu tentunya harapan saya ketika saya akan terpilih, ketika terpilih nanti jadi kepala desa, saya coba nanti akan membuat terobosan kepada para pemuda bagaimana caranya pemuda Jawilan ini biar bangkit dan bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Itu barangkali terkait kepemudaan. Yang lainnya barangkali terkait kesehatan. Misi saya juga ke depan ketika saya akan terpilih dan saya mudah-mudahan oleh warga masyarakat Jawilan ini saya dipilih sesuai dengan nomor urut 1, saya mudah-mudahan jadi nomor 1. Sehingga misi saya yang selanjutnya itu tentang terkait kesehatan. Kesehatan tentu adalah merupakan sama kewajiban kita. Karena dengan masyarakat yang sehat, tentu desa juga akan kuat. Melalui para kader dan masyarakat yang akan melaksanakan atau membantu pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu kesehatan, baik itu sifatnya posyandu ataupun melakukan kegiatan-kegiatan olahraga yang akan memberikan kesegaran jasmani ya. Kesegaran ke jasmani terutama. Itu barangkali misi yang selanjutnya terkait kesehatan. Mudah-mudahan ketika saya terpilih juga
misi saya ini sedikit barangkali ataupun sebagian kecil mudah-mudahan akan saya terapkan, ataupun mudah-mudahan yang sesuai di saya tanamkan di dalam visi misi ini mudah-mudahan saya akan terapkan dalam hal nanti ketika saya akan atau saya sudah terpilih jadi kepala desa. Yang selanjutnya yaitu terkait pelayanan. Pelayanan terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ketika saya terpilih jadi kepala desa, saya terutama dengan rekan ataupun perangkat desa yang lain, baik yang ada di desa maupun perangkat-perangkat desa yang lain, baik BPD, RT, RW lain dan lain sebagainya, mudah-mudahan saya akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik itu pelayanan publik maupun pelayanan-pelayanan yang sifatnya bisa dilayani oleh perangkat desa ataupun pelayanan yang sifatnya dilayani oleh saya sendiri. Itu barangkali terkait masalah pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ketika saya terpilih jadi kepala desa akan memberikan pelayanan yang terbaik, terutama kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya baik itu kebutuhan yang sifatnya kependudukan ataupun yang lainnya yang sifatnya dianggap kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan saya bisa memberikan pelayanan dan bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Itu barangkali. Yang terakhir barangkali tidak panjang terkait visi misi saya, yaitu keterkaitan keamanan. Keterkaitan keamanan juga artinya keamanan juga merupakan kewajiban kita untuk memberikan pelayanan keamanan. Bukan saja kewajiban kepada pihak aparatur kepolisian ataupun aparatur yang lain, akan tetapi keamanan juga merupakan kewajiban kita selaku warga masyarakat Indonesia atau khususnya masyarakat Jawilan. Kita adakan nanti kegiatan-kegiatan baik itu ronda ataupun lain sebagainya yang dianggap bisa mengamankan warga masyarakat Desa Jawilan. Ya. Itu barangkali visi dan misi saya yang paling utama. Harapan saya ketika saya terpilih, visi dan misi saya mudah-mudahan akan saya terapkan dan mudah-mudahan saya diberikan amanah ketika terpilih jadi kepala desa. Itu barangkali Pak yang bisa saya sampaikan terkait visi dan misi saya. Mudah-mudahan saya ketika terpilih diberikan amanah dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik, itu visi misi dari Pak Sukarya ya, untuk masyarakat Jawilan. Silahkan disimak dengan baik. Mudah-mudahan ini akan memberikan sebuah informasi yang baik untuk sahabat gerakan, terutama daerah Desa Jawilan ya. Kemudian Pak Sukar, dari beberapa visi misi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sukar, ada tidak sih goal misi yang Pak Sukar yang harapkan akan diawalkan 100 hari kerja itu akan dilakukan oleh Pak Sukar dari visi misi? Apa kira-kira yang mana? Visi dan misi saya yang paling utama terutama, saya akan memberikan pelayanan yang terbaik di berbagai hal, terutama pelayanan kepada masyarakat. Ini mudah-mudahan akan saya akan saya laksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dan saya tidak akan mempersulit dalam hal pelayanan. Berarti kalau terpilih ya, itu pelayanan yang akan diutamakan. Yang paling pertama akan disampaikan oleh Bapak selaku kepala desa yang terpilih, kemudian depan ya akan melakukan pelayanan-pelayanan terbaik untuk masyarakat ya. Kemudian Pak, mengenai pelayanan tadi ataupun yang lainnya, strategi apa yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat desa supaya masyarakat yakin memilih Bapak dibandingkan yang lain? Ada tidak strategi apa nih? Ya, strategi terkait masalah pemenangan pemilihan. Yang pertama memang kita selalu berkunjung kepada masyarakat dan meyakinkan bahwa kita salah satu calon kepala desa Jawilan dengan nomor urut 1. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin barangkali saya memaparkan di hadapan masyarakat visi dan misi, dan juga
kinerja yang sudah saya lakukan selama saya pernah menduduki di desa. Oh, di desa, Pak, pernah mengabdi Bapak ya? Pernah mengabdi saya di desa. Ya barangkali masyarakat sudah tahu semua. Baik buruknya saya itu sudah mengenal barangkali. Berarti kan Bapak sangat tahu betul kondisi desa atau kondisi masyarakat Jawilan. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawilan saat ini? Sebagian besar ya Pak ya? Ya terutama kalau saya analisa dari seluruh masyarakat ketika saya berkunjung. Yang pertama memang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawilan khususnya yaitu keterkaitan masalah pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat dengan mengaktifkan seluruh perangkat desa dari mulai jam 8 sampai jam 4. Minimal sesuai dengan aturan tenaga kerja ataupun yang berlaku di Kabupaten Serang. Kemudian Pak, terkait bahwa di Jawilan kan daerah industri ya. Ada nggak sih keluhan-keluhan masyarakat mengenai itu yang mungkin Bapak yang ditampung oleh Bapak dan itu akan menjadi janji Bapak ke depan? Kira-kira ada tidak Pak? Saya barangkali itu merupakan prioritas utama. Artinya bahwa ketika saya sekarang sosialisasi kepada masyarakat, berkunjung kepada masyarakat, salah satu hal yang paling menonjol dalam sosialisasi itu di mata masyarakat tentunya kadang-kadang masyarakat bertanya, bagaimana nanti ketika terpilih jadi kepala desa dengan ketenaga kerjaan. Akan tetapi jawaban saya simpel saya, artinya bahwa ketika saya terpilih, mudah-mudahan saya akan menerapkan minimal 70% itu masyarakat Jawilan. Seperti yang tadi visi misi ya, sesuai dengan visi dan misi saya itu sudah saya sampaikan. Saya akan menerapkan 70% minimal masyarakat Jawilan. Jangan sampai ketika ada perusahaan di Jawilan, masyarakat Jawilan hanya menonton dan dijadikan suatu objek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini juga Pak, kan di Jawilan terutama ya, kecamatan Jawilan lah kita bicaranya. Mungkin salah satunya adalah desa Jawilan. Banyak sekali para calo perusahaan, calo pabrik yang akhirnya ada kesan bahwa kalau mau kerja itu harus bayar dan lain-lain. Ada tidak strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk memberantas ataupun sedikitnya mengurangi para calo pabrik itu? Ya, mudah-mudahan saya ketika nanti terpilih dan punya jabatan kepala desa, bukan artinya semata-mata hanya buat kepentingan saya pribadi, akan tetapi sesuai dengan visi dan misi terkait masalah tenaga kerjaan. Memang sebagian besar di Jawilan ini kadang-kadang ada calo atau oknum yang akan memasukkan tenaga kerja itu memakai uang. Kan tetapi harapan saya atas nama masyarakat Jawilan, tentunya saya tidak berharap seperti itu. Dan mudah-mudahan saya akan ajak bicara perusahaan ketika nanti akan saya terpilih. Bagaimana jalan terbaiknya ketika rekrutmen tenaga kerja, mudah-mudahan tidak ada sesuatu hal yang sifatnya diuangkan. Kan tetapi harapan saya ini mudah-mudahan di Jawilan itu ada perusahaan baru, akan tetapi kita berharap sih perusahaan ini kita ajak bicara. Bagaimana cara jalan terbaiknya untuk rekrutmen tenaga kerja? Itu kan 70% dan 30% ya. 70% keinginan Bapak adalah masyarakat Jawilan. Itu 70% itu dari penerimaan atau keseluruhan tenaga kerja yang ada di PT, di pabrik. Artinya gini, ketika perusahaan itu menerima berapa jumlah? Misalnya 10. Membutuhkan 10 karyawan. 10 karyawan. Artinya dari 10 karyawan itu kan 7 artinya. Oh ya 7 mungkin orang dari masyarakat kita gitu. Tapi itu pun tergantung kapasitas perusahaan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apakah tenaga ahli, apakah tenaga yang kasar. Kalau memang tenaga ahli ada di kita, kenapa tidak yang 30% juga kita masukin. Nah kemudian Pak, bicara soal tenaga ahli, Jawilan ini kan banyak sekali sekarang, apalagi banyak kaum milenial. Strategi apa sih yang Bapak lakukan nanti ketika terpilih sebagai kepala desa untuk generasi milenial, terutama untuk menyiapkan tenaga ahli? Ada tidak Pak yang ingin dikhususkan? Ya, terkait tenaga ahli, ya memang Jawilan itu sekarang itu bukan lagi Jawilan zaman dulu ya, artinya perkembangan zamannya dan perkembangan pendidikan sudah mulai maju. Banyak juga yang sekolah ya. Sudah dulu
yang namanya S1 barangkali bisa dihitung Ya. di Jawilan itu. Tapi sekarang salah satu contoh mungkin barangkali Akang sendiri, termasuk saya sendiri dan lain-lain banyak, artinya yang pendidikannya Jadi sudah di secara atas ini S1. kesadaran untuk berpendidikan mereka semua sebetulnya sudah paham ya. Sudah paham. Tinggal mungkin barangkali ada penekanan dari kepala desa nanti yang ketika Bapak kalau terpilih gitu ya. Ya. Ada penekanan-penekanan. Baik Pak, selanjutnya nih Pak. Di desa itu sangat lumrah ataupun sangat dia katakan sudah biasa ya, jadi hal yang biasa, padahal itu adalah sesuatu yang saya pikir akan merugikan daerah itu sendiri gitu ya. Tentang money politik Pak, apa nih pendapat Bapak mengenai money politik Pak? Terkait pemilihan, memang anjuran pemerintah tidak boleh adanya money politik. Akan tetapi dalam hal semua pemilihan, artinya kadang-kadang sebagian kecil masyarakat menanyakan, mana sih katanya kan yang namanya uang sebra itu bukan artinya wajib, akan tetapi mungkin sebagian besar sudah lumrah barangkali. Sudah lumrah, jadi lumrah. Karena tanpa ada itu masyarakat biasanya kadang-kadang Hamin 1 hari ya, gitu ya. kadang-kadang masyarakat itu bertanya, dan bagaimana dengan efeknya itu kan seperti itu barangkali. Di Jawilan sendiri Pak, kalau bicara money politik yang sudah-sudah ya, yang sudah-sudah, kalau boleh disebutkan silahkan sebutkan, kalau juga nggak apa-apa. Kira-kira nominal yang pernah dilakukan berapa Pak? Ya, itu memang terkait masalah itu tergantung, artinya mungkin kemampuan dari si calon. Semua juga punya batasan dan punya kemampuan dalam hal ini. Saya tidak bisa menyebutkan memang berapa nominal yang harus diiniin. Yang jelas itu sesuai dengan kemampuan. Tapi bukannya itu akan jadi efek untuk warga sendiri Pak, ketika menggunakan mereka menerima katakan uang sebra ya, uang sebra, dan itu kan berarti kepala desa yang nanti terpilih itu akan berpikir untuk mengembalikan uangnya lagi. Bagaimana pendapat Bapak Pak? Tapi bagi saya sebenarnya tidak. Artinya tidak berapa ini yang sudah saya keluarkan dan kita harus dapat lagi berapa. Saya berpikir untuk saya pribadi tidak. Tidak artinya hitung-hitungan kalau istilah dagang mah saya habis berapa ini, saya tidak. Artinya bahwa ketika pemilihan kepala desa ini adalah merupakan kegiatan yang memang rutin oleh pemerintah dilaksanakan setiap 6 tahun sekali, dan ini tanpa adanya dana atau biaya ini kan tidak berjalan. Barangkali seperti itu. Jadi mengenai itu Bapak sendiri kalaupun misalnya ada pengeluaran biaya kampanye dan lain-lain itu tidak diharapkan untuk kembalikan. Tidak. Jadi full mengabdi pada masyarakat. Betul. Nah, kemudian Pak, saat ini kan lagi COVID-19 nih. Lagi gencar-gencarnya memang kondisi negara kita atau seluruh dunia ini sedang kacau karena COVID-19 ya. Dan akhirnya berdampak pada ekonomi. Strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk memulihkan ekonomi Desa Jawilan? Ya, terkait dampak COVID ya memang luar biasa. Luar biasa dampaknya terutama dalam perekonomian. Akan tetapi mudah-mudahan ke depan, dan kita berharap sih COVID ini cepat menghilang, cepat berakhir di ya? muka bumi Indonesia terutama. Dan mudah-mudahan ke depan dengan adanya wabah ini, dan juga saya berharap masyarakat juga tidak terganggu dengan kegiatan perekonomiannya sekalipun memang ada COVID. Dan mudah-mudahan ini kembali ke kegiatan kemasyarakatan bersama-sama, terutama masyarakat Jawilan khususnya, untuk kembali melakukan kegiatan untuk mengambil ataupun mengadakan kegiatan baik itu dagang dan lain sebagainya yang pada akhirnya bisa menghasilkan dan bisa menghidupkan ekonomi kembali yang ada di Desa Jawilan. Barangkali itu. Ya, baik Pak. Saya mau kilas balik dulu nih Pak mengenai ini di luar dari bicara ini secara pribadi. Dulu Bapak ketika kecil tuh gimana sih Pak? Ada nggak yang bisa disampaikan? Ada hal-hal yang menyedihkan atau perjuangan Bapak ketika di masa kecil? Ya, kalau hitungan perjuangan saya waktu kecil ya memang saya keluar dari orang tua petani.
dari petani? Bukan orang tua yang begitu mewah, kan tetapi barangkali dengan kurun waktu yang sekian tahun, artinya perkembangan zaman sudah mulai maju, sedikit demi sedikit juga saya memang diberikan pendidikan yang maksimal, karena saya juga dengan saya dari keluarga petani sekarang bisa mencalonkan diri jadi kepala desa. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya bukan orang yang berada, dan orang yang mewah. Orang biasa. Akan tetapi aja. saya orang keluar dari masyarakat petani dan orang tua saya adalah full petani. Nah, mungkin ini juga salah satu tujuan Bapak untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, ya salah satunya saya orang bawah, orang yang dari kecil, dan saya ingin mencoba untuk yuk kita bareng-bareng membangkitkan kesejahteraan masyarakat, terutama agar tidak seperti dulu gitu ya Pak ya. Nah, dari masa kecil Bapak yang tadi Bapak sebutkan sebagai petani, di kita kan nih lahan-lahan pertanian sudah mulai terkikis Pak, sudah mulai habis. Adakah Bapak rasa untuk mempertahankan sedikitnya lahan-lahan pertanian di daerah kita? Masih pada potensi nggak Pak di lahan-lahan pertanian kita? Kalau kita lihat potensi yang ada, bahwa Jawilan hampir 60% itu sudah industri, sudah milik orang luar. Milik orang luar ya. Tentunya terkait masalah mempertahankan, ya mungkin karena itu memang kemauan masyarakat. Ya. Terkait masalah misalnya tanahnya mau diapain ya memang kita sih kalau memang terpilih jadi kepala desa, saya berikan arahan seperti itu. Tapi kalaupun memang tidak bisa kita pertahankan, ya itu mah kan kehendak masyarakat dan kehendak yang pemilik. Tapi kan mengkhawatirkan juga kondisi itu Pak. Ketika semua lahan kita sudah mulai habis, mungkin petani sudah tidak bisa ini, apalagi bicara mengenai kaum milenial saat ini juga, mungkin di kita tidak sedikit ya orang yang masih putus sekolah gitu kan. Nah, ada tidak strategi Bapak untuk menghimbau itu, ataupun ke depan jika Bapak menjadi kepala desa untuk meningkatkan kembali di ranah pendidikan Pak? Terutama tadi untuk menghindari hal-hal demikian. Artinya bahwa memang di saat sekarang ini Jawilan terutama ya, kalau kita lihat dari perkembangan zaman dari tahun ke tahun ya memang cukup signifikan artinya perkembangannya. Terutama dalam hal pendidikan juga saya lihat, kalau lihat dulu waktu saya kecil, saya sekolah aja masih ke Rangkas SMA. Oh iya. Masih ke Rangkas SMA. Sekarang kita tinggal ada kemauan orang tua, kemauan anak. Di kita itu sudah mulai banyak sarana pendidikan. Apalagi pendidikan sekarang nggak mahal. Atau iya, tinggal kemauan anak dan orang tuanya. Nah, peran Bapak sendiri nanti ketika kepilih untuk memberikan itu, akan strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk datang langsung ke masyarakat gitu untuk memberikan himbauan itu? Apa strategi? Ya keterkaitan masalah pendidikan, barangkali saya akan memberikan support terutama kepada masyarakat, terutama yang masih pendidikannya di bawah SMA lah ya kan? Ya minimal minimal lah SMA gitu kan. Karena rata-rata di perusahaan di kita juga banyaknya menerima SMA ya Pak? SMA, bahkan sekarang SMA juga sudah banyak bersaing dengan S1 terutama di ranah perusahaan terutama. Dan itu pun akan beresiko nggak akan mengurangi 70% yang didapatkan oleh desa tadi tentang ketenaga kerjaan ya. Kalau pendidikan generasi kita terutama warga desa Jawilan itu rendah Pak. Kemungkinan tidak? Ada kemungkinan tidak? Kemungkinan sih mungkin bisa seperti itu. Tapi harapan saya, sekalipun memang kondisi pendidikan di Jawilan ini masih di bawah rendah garis SMA misalnya. Terkait masalah, saya berharap sih dengan perusahaan walaupun bagaimana, saya berharap sih bisa diterima aja ketika ini pendidikan anak misalnya SMP atau SMA. Itu mungkin harapan saya ketika perusahaan ini rekrutmen tenaga kerja, silahkan, akan tetapi silahkan tempatkan sesuai dengan kemampuan yang ada ya. Karena apakah SMU ini di bagiannya apa, S1 ini bagian apa,
seperti itu barangkali. Yang penting ada penyesuaian lah ya. Yang penting ada penyesuaian. Apalagi dan masyarakat saya tidak menonton dengan ada perusahaan. Betul. Itu apalagi daerah kita Jawilan, Kecamatan Jawilan, rata-rata perusahaan itu adalah padat modal, padat karya ya, bukan padat modal, padat karya, dan itu masih banyak kemungkinan bahwa warga kita masih bisa masuk kerja ya Pak. Jadi itu adalah kekuatan Bapak untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa Bapak akan melakukan itu ya. Ya. Sama ini paling Pak, Bapak kan PNS ya Pak ya? PNS. Nah, kenapa sih Bapak udah jadi PNS kok mau mencalonkan diri jadi kepala desa? Ya, itu. Memang dalam hati saya dan hati pemikiran orang lain, kenapa ini Pak Sukarya kok udah PNS? Nah, itu juga karena banyak pertanyaan itu Pak, khusus udah di kecamatan kok mau jadi kepala desa. Ya, yang pertama, saya memang dalam hal pemikiran saya kadang-kadang memang bukan saja kepala desa ataupun perangkat desa, akan tetapi saya ingin sekali terutama mencalonkan kepala desa atas dasar kesadaran sendiri dalam rangka untuk membangun desa Jawilan ke arah yang lebih baik. Karena mungkin tadi kembali lagi bahwa Bapak pernah mengabdi di desa itu sudah lama ya. Dan Bapak mungkin tahu banyak mengenai apa sih yang kurang ya kan? Apa yang perlu diperbaiki oleh Bapak sehingga akhirnya Bapak harus turun dari PNS itu menjadi kepala desa ya. Harus turun langsung jadi kepala desa. Baik Pak, untuk statement closing statement, silahkan ada yang mau disampaikan tidak untuk para penonton Geraha Kreatif terutama warga desa Jawilan kepada pemilih-pemilih saat ini, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada kesempatan ini wawancara, dan tentu saya akan simpulkan terkait masalah kegiatan saya pada hari ini. Tentunya dengan saya mencalonkan diri sebagai kepala desa, yang pertama saya ingin sekali memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, mudah-mudahan apabila saya terpilih, saya akan meneruskan pembangunan sesuai RPJMDes 6 tahun ke depan. Dan saya berharap kepada masyarakat terutama, tolong kita bersama-sama bekerja sama membangun masyarakat Jawilan yang lebih baik terutama. Itu barangkali. Oke. Sahabat Geraha Kreatif dimanapun Anda berada, itulah diskusi kami dengan Pak Sukarya sebagai calon kepala desa nomor urut 1 di desa Jawilan. Jadikan ini momen untuk menggali lebih dalam informasi tentang para calon kepala desa di desa Jawilan maupun desa lainnya. Kemudian jadikan ini adalah salah satu momen kita untuk mengetahui apa sih yang ingin dikerjakan oleh para calon kepala desa, dan hati nurani kita tergerak untuk memilihnya. Stay tune di Geraha Kreatif. Jangan lupa subscribe, komen, dan like dan sebar sebanyak-banyaknya podcastnya Geraha Kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.